Amerika Serikat telah membentuk koalisi multinasional untuk melawan Houthi Yaman di Laut Merah. Anggota koalisi kini semakin bertambah banyak setelah Singapura dan Sri Lanka menyatakan resmi bergabung. Kementerian Pertahanan Singapura mengatakan pihaknya akan berpartisipasi dalam operasi melawan Houthi Yaman. Menurut Singapura, keputusan ini merupakan upaya untuk mengamankan jalur maritim di Laut Merah. Meski menyatakan bergabung koalisi, Singapura tidak akan mengerahkan kapal apapun. Negara tetangga Indonesia ini hanya akan menyumbangkan personel untuk berbagi informasi dan perencanaan. Sama seperti Singapura, Sri Lanka juga menyatakan bergabung dengan koalisi pimpinan Amerika. Negara itu akan mengerahkan kapal perangnya untuk melindungi perairan internasional, meliputi Laut Merah, Laut Arab, Teluk Aden, dan jalur yang dilalui kapal dagang. Namun, keputusan Sri Lanka mengerahkan kapal memicu perdebatan di parlemen. Anggota parlemen menyebut pengerahan kapal perang ke Laut Merah akan menelan biaya ratusan ribu dolar. Padahal Sri Lanka sedang terlilit utang dan bergabung dengan koalisi Amerika dianggap tidak bermanfaat. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam kembali melaporkan kemajuan dalam perang melawan Israel di Gaza. Dalam seminggu, Hamas mengklaim telah menghancurkan 42 kendaraan militer dan membunuh 22 tentara Israel. Laporan tersebut disampaikan juru bicara Brigade Al-Hassam Abu Obaidah pada Selasa 9 Januari 2024. Menurutnya, Hamas telah melakukan 52 operasi selama seminggu terakhir. Selain menargetkan tank dan tentara, operasi juga menyasar objek penting Israel lainnya, seperti menghancurkan markas komando lapangan dan ruang pertemuan militer menggunakan mortir. Kemudian, Hamas juga berhasil menjatuhkan pesawat pengintai Hermes 900, menyita pesawat Skylark dan 2 drone Israel. Bahkan, militan Palestina tersebut sempat melakukan serangan rudal yang terkonsentrasi di wilayah Tel Aviv dan sekitarnya. Saat ini perang Israel dan Hamas sudah memasuki bulan ketiga sejak dimulai pada Oktober 2023 lalu. Meski begitu, belum ada tanda-tanda kedua pihak akan kembali melakukan gencatan senjata. الله اكبر ولله الحمد. اسحب اسحب. امن. اسحب. اسال الجندي امسك القطع. انا بصور في الجندي الان تفجير بس هو مش تفجير هو يعني جنود الصهاينه الخنازير يقوم من نفق في حي الزيتون. Angkatan Laut Inggris mengirim kapal perang ke Laut Merah pada Selasa 9 Januari 2024. Pengiriman kapal ini bertujuan untuk melindungi navigasi laut di tengah ancaman Houthi Yaman.
Menteri Pertahanan Inggris Grant Shapps mengatakan kapal yang dikerahkan berjenis fregat HMS Richmond. Menurutnya, kehadiran kapal tersebut di Laut Merah akan membantu Amerika Serikat dalam melawan Houthi Yaman. Shapps memastikan bahwa Inggris akan terus berkontribusi dalam menjamin keamanan kapal-kapal dagang di perairan internasional. Hal ini penting untuk keberlanjutan perekonomian global. Sebagai informasi, Inggris merupakan anggota koalisi Laut Merah yang dibentuk Amerika. Tujuan utama dibentuknya koalisi tersebut adalah melawan ancaman Houthi Yaman. Amerika mengklaim lebih dari 20 negara telah setuju untuk bergabung dalam koalisinya. Beberapa di antaranya bersedia mengirim kapal perang, sementara sisanya hanya mengirim pasukan. Di sisi lain, Houthi Yaman menegaskan bahwa operasi di Laut Merah akan terus berlanjut sampai perang di Gaza berhenti. Namun, militan tersebut menegaskan hanya kapal-kapal terkait Israel yang akan diserang. Kehadiran kapal perang Amerika Serikat di Laut Merah mengundang reaksi dari sejumlah negara, termasuk Iran. Duta Besar Iran untuk PBB, Said Iravani mengatakan, segala bentuk petualangan Amerika dapat mengacaukan situasi di Timur Tengah. Peringatan itu disampaikan Iravani dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Amerika dan sekutunya pada Selasa 9 Januari 2024. Menurutnya, situasi di Laut Merah kini sudah rapuh imbas perang Israel dan Hamas. Iravani khawatir kehadiran kapal Amerika di perairan tersebut semakin memperburuk situasi. Terkait serangan Houthi Yaman di Laut Merah, diplomat Iran tersebut memandangnya sebagai konsekuensi dari perang Gaza. Oleh karena itu, Iravani meminta Dewan Keamanan PBB untuk melihat akar permasalahan. Menurutnya, pihak yang paling bertanggung jawab atas agresi Israel di Gaza adalah Amerika. Dalam suratnya, Iravani juga membantah tuduhan yang dibuat Amerika, Israel, dan Inggris bahwa Iran mendukung Houthi secara langsung. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak memiliki bukti. Ia menegaskan bahwa Iran selalu mementingkan keamanan maritim dan kebebasan navigasi. Keputusan Sri Lanka bergabung dalam koalisi Laut Merah pimpinan Amerika Serikat memicu perdebatan. Pihak oposisi di parlemen mengatakan bahwa pengerahan kapal perang untuk melawan Houthi Yaman hanya akan membuang anggaran negara. Sementara di sisi lain, Sri Lanka masih dihadapkan dengan masalah utang yang membuat negara itu bangkrut. Anggota parlemen Sajid Premadasa mengatakan pengerahan kapal perang ke Laut Merah akan menelan biaya 250 juta rupiah Sri Lanka. Jumlah tersebut setara dengan 12 miliar jika dirupiahkan. Menurut Premadasa, anggaran itu lebih baik digunakan untuk melunasi utang negara. Menurut Kementerian Keuangan Sri Lanka, total utang luar negeri per September 2023 mencapai 36,4 miliar dolar atau sekitar 566 triliun rupiah. Kini negara masih berusaha melunasi utang-utangnya terutama kepada China. Sebelumnya, Kapten Angkatan Laut Sri Lanka Wikrama Surya sepakat untuk mengerahkan kapal perang ke Laut Merah. Menurutnya, pengerahan kapal ini merupakan perintah langsung dari Presiden. Sri Lanka berkomitmen untuk ikut melindungi kapal dagang dari ancaman Houthi Yaman seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Arab Saudi tertarik untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel setelah berakhirnya perang di Gaza. Namun, Arab Saudi memiliki satu syarat, yakni pembentukan negara Palestina. Hal itu disampaikan Duta Besar Arab Saudi untuk Inggris, Pangeran Khalid bin Bandar, pada Selasa 9 Januari 2024. Menurutnya, Arab Saudi hampir mencapai normalisasi dengan Israel, namun terhenti pada 7 Oktober 2023 lalu. Kendati demikian, Pangeran Khalid masih optimis bahwa negaranya bisa membangun hubungan lagi dengan Israel. Ia memastikan bahwa keputusan ini tidak akan mengorbankan rakyat Palestina. Pangeran Khalid kemudian menyuarakan ketidaksetujuannya atas reaksi masyarakat internasional terhadap situasi di Gaza. Menurutnya, upaya mereka untuk mengakhiri pertempuran dan mengirimkan bantuan kemanusiaan di jalur Gaza tidaklah cukup. Sehubungan dengan Inggris, Pangeran Khalid menyatakan bahwa dunia harus memperlakukan Israel dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan orang lain. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.